Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Damarkom 123 yang akan selalu berbagi pengalaman tentang tutorial, tentang trik dan cara-cara servis laptop. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap mudah-mudahan teman-teman semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video bagaimana cara mengukur tegangan motherboard laptop yang mati total dari awal sampai akhir ya, sampai bisa nyala ya teman-teman. Dan bagian apa saja yang harus dicek ya. Oke, tidak pakai basa-basi lagi, langsung saja teman-teman. Seperti biasa, kita akan pastikan dulu ya. Sebelum kita bongkar, kita colokin dulu. Kita tekan tombol power. Jika benar tidak ada respon, baru kita bongkar teman-teman. Setelah selesai, kita lepaskan mainboard ini dari casing ya. Sekarang kita akan lepaskan baterai CMOS-nya supaya bisa clear ya. Kemudian kita akan ukur tegangan. Kita akan masukin pakai adaptor ya. Kita akan masukin tegangan. Tentunya adaptor yang sesuai dengan konektor ini ya. Lalu kita akan ukur bagian yang pertama, bagian V-in nya, apakah tegangan V-in nya atau 19 voltnya ini masuk. Oke, kalau ini sepertinya ini masuk. Kemudian kita akan cari power 3 dan 5 voltnya jika V-in nya sudah masuk. Dan jika 3 dan 5 voltnya ini sudah timbul atau sudah ada, baru kita cek bagian tombol switchnya, maksudnya bagian jalur switchnya teman-teman ya. Di jalur switch ini tegangannya 3,3 volt ya, harus ada teman-teman ya. Harus ada tegangan 3,3 volt. Sepertinya untuk ini kasusnya tidak ada tegangan di switchnya teman-teman. Kalau di bagian powernya 3 dan 5 voltnya ada, namun tidak naik teman-teman. Tegangannya tidak naik ke jalur switch ya, switch on. Jalur tombol switch tidak ada. Nah, kemudian setelah itu kita ukur ya, apakah putus atau tidak di bagian switch ini. Kalau masih ada nilainya, baru kita akan cek bagian I/O atau AC nya teman-teman. AC nya kita akan cek. Dan jika ada korosi atau karatan atau short ya, kita harus bereskan di bagian AC-nya ini teman-teman. Karena apa? Tombol switch ini AC teman-teman ya, di I/O ini. Jika I/O-nya bermasalah jika I/O ini bermasalah, secara otomatis tidak akan sampai ke bagian switch ya. Tidak naik teman-teman switchnya ya, tegangan switchnya 3,3 voltnya tidak bisa naik teman-teman. Sekarang kita akan solder dulu bagian AC atau bagian I/O ini yang karatan pada korosi gitu ya teman-teman ya. Jika isinya kok bagus ya, sepertinya tidak ada yang karatan, tidak ada yang korosi, boleh kalian cek atau kalian ukur bagian samping-sampingnya ini ya, komponen-komponen pembantunya seperti resistor, kapasitor dan lain-lain ya. Mungkin ada di situ apa namanya, di daerah situ bisa kalian cek ya, barangkali ada yang short di daerah situ. Kalau untuk seri ini yang saya pegang ini karatan teman-teman. Jadi bagian AC nya itu sampai pada hitam-hitam ya.
kadang-kadang pada gabung kayak bekas kena air kopi gitu ya. Jadi sekarang kita akan solder ulang ya. Kita kerok dulu, kita bersihkan, baru kita sikat kotorannya supaya hilang ya, kotorannya yang hitam-hitam tadi. Kemudian baru kita solder ulang teman-teman. Setelah selesai kita lakukan solder ulang, baru kita akan cek ya teman-teman ya, kira-kira ada yang nempel atau enggak solderan kita yang barusan kita solder ini ya. Kemudian untuk menghaluskan, kita gunakan blower teman-teman. Kita bisa blower ya di sisi IC ini, putar sekelilingnya ya, dimana kita solder tadi. Setelah itu baru kita bersihkan, jangan sampai kotor kalau bisa, karena bisa induksi teman-teman. Kita bersihkan pakai thinner seperti ini ya, karena untuk elektronik ini khususnya laptop ya harus bersih mainboardnya supaya tidak induksi, agar tegangan yang mengalir pada komponen tersebut tidak tersendat. Setelah kita bersihkan pakai cairan ya, baru kita lap pakai tisu teman-teman, keringkan pakai tisu. Setelah kering, baru kita ukur di jalur switch ya. Di jalur switchnya pakai ohm ya teman-teman ya. Nilainya agak tinggi sih kalau bagian power ini. Nah sekarang kita akan ukur lagi pakai tegangan, apakah tegangan 3,3 voltnya, tegangan switchnya apakah sudah naik atau belum gitu ya. Jika sudah naik, baru kita coba di shotin teman-teman. Di sini untuk tipe ini di sini ada kapasitor ya, kita shotkan di kapasitornya itu ya, di min plusnya itu kita shotkan, apakah bisa nyala atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas harus ada tegangan dulu, tegangan 3,3 voltnya itu harus ada di bagian switch ini teman-teman. Dan jika masih belum ada, masih belum timbul atau tegangan 3,3 voltnya yang menuju ke bagian switch ini masih belum bisa timbul ya, kita cek ulang teman-teman ya. Itu artinya masih ada yang bermasalah ya, mungkin ada short, terutama juga di bagian I/O ini ya teman-teman, bagian EC nya ini, atau mungkin resistor, karena ada juga yang dijembatani oleh resistor teman-teman, oleh R ya. Ada juga transistor, tapi ada juga yang langsung dari kaki I/O, langsung kaki EC ini langsung ke switch juga ada teman-teman. Sekarang kita akan keringkan mainboard ini ya, akan kita open, akan kita masukkan ke mesin open ya, open chip, agar supaya jika ada chip ada yang full solder ya, atau solderan dingin gitu ya, itu bisa normal kembali ya. Kita akan masukkan ke mesin open teman-teman, karena saya selalu sedia ya mesin open ya untuk mengeringkan mainboard ya. Jika tidak ada, bisa kita pakai blower, tapi lebih bagus di open, bisa merata panasnya teman-teman. Dan setelah kita keringkan atau kita panaskan beberapa saat ya, baru kita ambil lagi, kita angkat, kita keluarkan dari mesin open dan tunggu kering ya, tunggu dingin maksudnya, jangan panas-panas kita colokin pakai adaptor, jangan. Setelah dingin baru kita colokin adaptornya, lalu kita ukur lagi untuk pastikan ya tegangannya apa udah masuk bagian 3 dan 5 voltnya atau bagian VIN nya. Nah setelah itu baru nanti kita akan coba ukur di bagian tombol switch on. Dan jika tegangannya sudah pada naik ya, di bagian switchnya ini sudah ada tegangan 3,3 voltnya, baru kita akan coba
pasang di casing ya. Tapi jangan lupa ini baterai CMOS juga kita harus pasang ya. Jangan sampai lupa teman-teman, supaya nanti jam waktu tanggalnya ini itu tidak error teman-teman. Jika kita lupa pasang baterai CMOS ini, nanti bisa error atau setting ulang mulu ya setiap kita nyalakan. Dan setelah selesai, tombol jalur di bagian switchnya juga sudah naik ya. Baru kita akan coba masukkan ke casing teman-teman. Kita coba pakai tombolnya ya. Kebetulan ini untuk yang seri ini tombolnya berada di casing atas atau di cover atas ya, cover C lah, cover C nya. Jadi kita akan rapikan, akan masukkan nanti ya. Di situ ada fleksibel, hati-hati teman-teman jika masang fleksibel karena sangat gampang rusak fleksibel itu ya. Fleksibel power sama fleksibel touchpad itu ada di casing atas ini teman-teman, ada di cover C nya. Oke, sekarang kita akan masukin adaptornya, kita akan coba lagi ya. Sebelum kita tutup dan kita coba pakai tombol switchnya, kita akan coba jumper dulu. Nah, akan kita shortkan bagian switch ini. Nah, sepertinya nyala teman-teman, powernya ya, powernya sudah menyala. Dan ini sudah bisa nyala teman-teman laptopnya ya, cuma tinggal tunggu tampil. Kemudian dilepas lagi adaptornya, baru kita rapikan ini teman-teman. Kita masukkan bagian fleksibel layarnya ini ya, kita masukkan supaya bisa tampil di layar. Oke, sekarang kita akan coba lagi. Nah, kita switch ya, switchnya pakai itu aja teman-teman. Kita shortin jalur switchnya ya. Nah, jika sudah power sudah tampil, baru kita rapikan, kita bautin ya mainboardnya ini supaya nggak geser ya teman-teman. Kita kasih baut. Ini sebenarnya nyala teman-teman, di layarnya ini sudah ada tampilan, tapi nggak kelihatan ya teman-teman dari samping ya. Kita bautin sekalian ya teman-teman ya. Setelah itu baru kita pasang cover atasnya ini ya, atau tutup atasnya, dan sekalian kita masukin fleksibelnya. Tapi sebelumnya cek fleksibelnya teman-teman, karena ini sering sekali rusak ya. Ini fleksibelnya sering sekali pinnya ini berantakan atau rusak. Nah, kita harus cek sekalian ya sebelum kita masukin. Nah, setelah itu baru kita coba nyalakan pakai tombol powernya yang berada di casing atas ini ya. Oke, sekian dulu video dari saya untuk kali ini ya. Kesimpulannya, jika teman-teman mendapatkan laptop yang mati total, cara mengukur tegangannya, yang pertama bagian V-in atau bagian jalur 19 voltnya, apakah ada tegangannya atau tidak. Setelah itu baru ke bagian power 3 dan 5 volt. Di situ bisa dicek. Jika dia sudah naik 3 dan 5 voltnya, baru tombol switch teman-teman. Jika di tombol switchnya belum naik, bisa kalian cek di bagian EC atau I/O. Mungkin di situ ada masalah. Kemudian jika bagian EC atau I/O sudah bagus dan tidak ada masalah di bagian situ, bisa kalian cek di bagian sekitaran chipset SB, karena di situ ada kristal ya dan komponen-komponen lain ya, karena bagian situ juga berkaitan dengan power ya teman-teman ya. Jika semuanya sudah bagus, mudah-mudahan bisa nyala laptopnya ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf jika saya banyak salah-salah kata ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video-video saya selanjutnya. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.